diundang di Duta Bela Negara dan menjadi Duta Bela Negara sejak apa ya? Dari udah setahun 2 tahun ya, lebih hampir 4 tahun di Duta Bela Negara. Dan sekarang sih aku ngerasa ini gerakan yang bagus dari bapak-bapak di sini, melibatkan banyak anak muda untuk membuat impact yang baik untuk masyarakat Indonesia, untuk bagaimana bisa terus memajukan Indonesia di bidang masing-masing, di kerjaannya masing-masing, di passionnya masing-masing. Kalau tadi Bang Don nanya saya bilang mulai dari pakai batik itu kita bela negara, menyanyikan lagu Indonesia bela negara, bikin lagu untuk Indonesia bela negara. Apa aja yang kamu bisa bikin dari diri kamu yang bisa terus membuat kita sama-sama tidak melupakan tanah air kita, tidak melupakan budaya kita, tidak melupakan pahlawan kita, dan bagaimana kita terus menumbuhkan rasa cinta kita tetap terhadap negara kita. Menurut saya itu adalah sudah 75 tahun ibaratnya bela negara juga 75 tahun seperti apa mungkin silakan mungkin pesan-pesan untuk para pemuda kan sudah 75 tahun bela negara mundur lagi jangan lupakan jasa para pahlawan karena mereka berjuang sejak kemerdekaan. Walaupun ada film-film superhero kayak Superman, Batman, tapi kan yang asli itu Gatot Kaca. Walaupun ada banyak superhero, tapi kan yang asli itu adalah pahlawan-pahlawan kita yang bikin sekarang Indonesia bisa merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Kalau itu dengan adanya bela negara ini, semoga kita bisa menyambung perjuangan, semangat para pejuang kita terdahulu, dan bapak-bapak hebat kita semua yang ada di sini, yang mensupport, yang memfasilitasi semua ini, dan semoga ini akan jadi gerakan yang bagus untuk kita semua di generasi berikutnya. Tadi kita begini dari aku. Lanjut dong, pertanyaan malu aku mulu. Ada tambahan Bang Don? Jadi syukur alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di acara memperingati 75 tahun bela negara. Jadi bela negara ini dua kata dengan makna yang sangat mendalam ya. Kalau kita resapi dengan makna yang benar-benar sepenuh hati, bela negara. Artinya apa? Sampai kapanpun selama kita hidup, seumur hidup kita harus terus punya semangat yang sama, spirit yang sama untuk bisa membela bangsa ini, negara kita ini. Membela dari apa? Ya membela saat ini mungkin bagian kita, area kita mungkin di bidang usaha, kita jadi pengusaha, membuka lapangan kerja, ya, membuka kesempatan kerja, membuat orang bisa berkarya, bertumbuh, mendapatkan penghasilan, kita berkontribusi nyata untuk negara dalam membayar pajak, ya, mengembangkan bisnis. Nah, itu jalur yang saya tempuh dalam bentuk nyata saya bela negara. Untuk teman-teman ketahui, kalau boleh jujur, kakek saya itu dari Guangzhou asli, mamahnya papa saya itu dari China asli, datang ke Indonesia. Ya, saya bisa dibilang keturunan dari Guangzhou, kakek saya. Tapi saya lahir di negara Indonesia ini. Saya besar dan saya, seperti yang Bang Sunan tadi sampaikan itu, saya merinding. Saya bisa mendapatkan penghasilan, saya bisa berkarya, dan saya bisa sukses di negara ini. Sampai mati pun negara ini adalah, Indonesia ini adalah negara yang saya cintai dan akan saya bela, akan John LBR bela sampai kapanpun. Membela negara itu ya tadi, berkarya nyata, dan kita jangan berbuat hal-hal yang memalukan, jangan melakukan hal-hal yang negatif kayak pakai narkoba. Itu kamu mencoreng negara kamu. Oh, kalau pengguna narkobanya besar, Indonesia jadi negara yang disorot. Oh, pengguna narkobanya besar. Melawan narkoba dengan tidak menggunakan narkoba itu adalah wujud nyata kita sebagai anak bangsa membela negara, menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Saya kira perayaan ini sangat penting untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya, milenial semua seluruh Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk terus jangan cuma di mulut bela negaranya. Bela negaranya harus benar-benar dengan action nyata, apapun bidangmu, YouTubers, TikTokers, influencer, penyanyi, artis dan lain-lain. Jaga nama baik Indonesia, kamu orang Indonesia, kita orang Indonesia, negara ini kita cintai. Jaga nama baik Indonesia, itu sudah bentuk nyata bela negara. Salam bela negara. Ya, kalau buat saya tentunya bela negara adalah
tidak mengikuti budaya-budaya asing ya, seperti tarian-tarian dari negara-negara lain, nyanyian-nyanyian lagu-lagu dari negara lain yang justru saat ini sudah agak sedikit harus menjadi perhatian kita, bahwa budaya asing, tarian asing, lagu-lagu asing, musik-musik asing ya Pak Direktur, itu sudah menjadi satu kesukaan anak-anak generasi muda. Nah inilah yang harus kita perhatikan, kita jaga jangan sampai ini kebablasan. Karena bela negara saat ini bukan angkat senjata, bukan berperang, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menjaga seni dan budaya untuk terus dapat dinikmati atau dikaryakan oleh generasi muda. Pak Direktur, kenapa memilih? Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Bela negara itu sudah diatur dalam pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar, di mana setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara. Saya mengapresiasi pada Bang Yuna, Bang Don terhadap apa yang beliau lakukan. Karena apa? Beliau menjadi figur, menjadi contoh generasi muda yang ada di Indonesia untuk menjaga nama negara Indonesia, dan sebagai wujud tolak ukur ataupun model dari anak bangsa agar berkiprah yang positif dalam melakukan setiap kegiatan. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Demikian. Pak, izin ini kan mengundang para rekan-rekan public figure sendiri. Ya. Apa sih tujuannya? Mungkin apa sih gerakan yang pengen di beliau ini diundang karena memiliki aksi nyata terhadap bangsa yang tidak pernah ingin diakui. Namun secara masif itu merupakan apresiasi kami kepada beliau ini yang telah membawa negara ini, generasi muda ingin menjadi selanjutnya. Itulah makanya kita undang beliau ke sini. Terakhir Bang Jan, ke depan gimana Bang Jan untuk menggalakkan bela negara ini? Saya kira sampai saya menutup mata itu berarti tugas saya sudah selesai untuk melakukan aksi bela negara, dan nanti dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, dan seterusnya. Bahkan saya terus menyuarakan untuk bagaimana generasi kita ini jangan menjadi generasi yang suka mengeluh, generasi yang suka mager-mageran, suka rebahan. Saya terus menyuarakan jangan jadi karyawan seumur hidup. Tujuannya adalah ketika orang punya kemampuan secara finansial, dia punya usaha, dia punya banyak bidang usaha gitu, dia akan otomatis bisa berkontribusi nyata dalam aksi bela negara, yaitu apa?